Itu benar, terakhir kali dia juga yang merapalkan mantra Dewa Perang, merusak pesta pemujaan biksunya. Saudari, serahkan masalah ini padaku. Aku akan mengatur seseorang untuk menanganinya, dia akan patuh. Bin, biar aku yang mengerjakan soal ini, bagaimanapun juga. 6 dewa juga manusia biasa, jangan terlalu jahat. Yakinlah Citu, aku hanya mengurungnya beberapa hari. Menunggu kehidupan selanjutnya untuk merayakannya, aku akan melepaskannya. Baiklah, jika kamu bekerja di sini, aku merasa aman. Lakukan dengan baik. Orang bodoh ini, beberapa kali dia membuatku kehilangan muka. Kali ini, aku harus membuatnya merasa tidak nyaman. Perlahan, datang ke sini untukku. Apakah kamu mendengar? Aku mengikutimu sepanjang jalan, jangan berpura-pura lagi, cepat datang ke sini untukku. Lebih banyak lagi hari ini, pemeriksaan teh toilet saja tidak cukup. Apakah aku perlu menelepon seseorang dari Danglong Group untuk menyelesaikannya? Orang seperti ini, jika dia bertindak, itu terlalu mahal. Tidak dibutuhkan, di rumah Diep, aku sudah menghindari orang ini selama beberapa tahun. Tepat pada waktunya, hari ini dia marah padanya. Kamu bahkan tidak keluar, aku akan memecahkan jendelanya. Aku tahu mobil ini bukan milikmu, kan? Jika aku memecahkan jendelanya, kamu harus membayar. Bisakah kamu membayar? Aku memberimu waktu, jika kamu tidak turun, aku akan mengalahkanmu. Saudaraku, ayolah, kamu juga tahu cara bertarungkan. Keduanya adalah master, biarkan aku menghabiskan banyak uang. 10 kata tambahan bertambah, hari ini aku akan memberimu secukupnya. Kamu, jangan datang ke sini lagi. Hai, aku dari Danglong Group. Jika kamu berani menyentuhku, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Grup Dang, mereka memanfaatkan reputasi Danglong Group. Kumpulkan musuh asing, apakah kamu mengerti? Izinkan aku memberitahumu, aku juga anggota Danglong Group. Apa katamu, mereka bukanlah orang-orang di Departemen Keamanan Danglong Group. Mungkinkah kepunahan membutuhkannya? Namaku, izinkan aku memberitahumu, orang-orangku ada di sini. Bagaimana kamu tahu, mereka adalah orang-orangmu, bukan milikku. Mungkin itu milikmu? Semua orang di Danglong Group segera memberi perintah, hajar orang ini demi aku, lalu melemparkan embunnya untuk dimakan. Bisa dipastikan yang akan dipukul adalah aku, bukan Tuan Sao, dia sudah mati dan masih tidak bisa berkata-kata. Aku tahu kamu pandai bertarung, apa kamu ingin bermain solo dengan seluruh grup Danglong Sao? Orang-orang Danglong Group segera memberi perintah. Ingat wajah orang ini untukku. Tunggu sebentar, beri aku perintah saja, aku ingin dia mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Ini adalah akhir untukmu setelah menyinggung perasaanku beberapa kali. Sekarang aku bertanya padamu, di mana salahmu? Katakan padaku, di mana kesalahannya? Kamu seharusnya tidak menyinggung perasaanku, aku adalah anggota Danglong Group. Aku akan memberitahumu, bahwa orang yang hadir hari ini hanyalah salah satu sudut dari Danglong Group. Aku masih memiliki ribuan orang, satu suap air liur dari satu orang sudah cukup untuk menenggelamkanmu. Aku bertanya apakah kamu takut atau tidak? Banyak sekali orangnya, sebenarnya aku agak takut. Takut, maafkan orang-orangku, semua yang terbaik kedua. Berbeda dengan kamu yang memiliki sedikit ilmu bela diri, kamu hanya tahu bagaimana berpura-pura. Orang-orangku membunuhmu, semudah mencekikmu, seperti seekor semut. Kalau begitu jangan membicarakannya dengan sia-sia lagi, cepat suruh mereka bertindak, semua orang membandingkannya sedikit, dan terserah kamu untuk berbicara sendiri. Bosan dengan hidup, kamu di mana? Apa yang sedang terjadi? Tidak mendengarnya kan? Apakah semua orang tuli? Ingin aku mengatakannya lagi, para pengawal berlutut. Halo bos, itu Vin, aku melihatmu seperti ingin sekali dipukuli. Apakah itu benar? Apa, memanfaatkan milik umum? Kamu sangat berani. Eksemin, kenapa kamu di sini juga? Bajingan, kamu tahu bosku ada di sini, dan kamu masih mau menjebakku. Angkat tanganmu dan lihat, terserah kamu untuk melakukannya sendiri atau tidak. Itu Vin, mulai sekarang, dia dipecat dari Danglong Group. Pada saat yang sama, kelompok tersebut akan menyelidiki masalah keuanganmu juga. Eksemin, kamu tidak bisa memecatku, aku direkrut langsung oleh Presiden. Kamu memecatku, apakah Presiden tahu? Aku akan membayarmu kembali selama seminggu penuh. Apakah masih belum puas? Aku telah menyinggung seseorang dan aku tidak tahu kenapa. Siapa yang telah aku sakiti? Memecatmu, itu adalah ide Presiden. Baiklah ayo pergi, kamu telah menjebakku, aku tidak akan memaafkanmu. Ekseke, apakah kamu baik-baik saja? Celi, kebangkitan keluarga Diep ini seperti angin yang tertiup angin. Pernahkah kamu mendengar sesuatu? Hari ini, Diep Laoda mengadakan pesta untuk Danglong Group, dan memberikan kontrak puluhan miliar. Itu berlebihan, aku sudah lama mendengarnya, tapi aku tidak menyangka di pesta ulang tahun Diep tua. Danglong Group juga akan datang untuk memberi selamat. Apa, nama keluarga Diep sudah lama ku dengar, pastinya setiap orang dari sana adalah orang-orang terkaya.
Aku berani jamin, dalam waktu kurang dari 1 tahun, keluarga Diep pasti akan menjadi keluarga Haitan nomor 1 di kota. Tuan Tu, tamu sudah hadir semuanya hari ini. Aku harus berterima kasih kepada prajurit rahasiaku yang pandai dalam hal itu, karena mereka membawa kontrak puluhan miliar untuk keluarga Diep. Jalan keluar yang bagus dari penjara Udo, pulanglah. Ini adalah Supreme Daiha, terkenal sebagai biksu tiada taraf bernama Kuang Long, master dari keluarga Sao. Foan Kuan Daiha, Tanmuk juga akan datang. Kaisar Agung tertinggi yang tersisa, Foan Kuan Tanmuk juga datang. Terakhir, bagaimana sejarah keluarga Diep? Kalian tidak tahu kan, adikku adalah murid langsung dari guru abadi Agung Ha. Kedua orang tertinggi Great Ha ini, pasti dipermalukan oleh adikku, itu sebabnya mereka datang. Mengunjungi dua orang yang agung. Halo Ibu Diep, mohon tunggu sebentar, tunggu ayah dan anak, pestanya akan dimulai, silakan duduk. Lalu bajingan itu datang ke sini lagi, dengan begitu, dia pasti mengikuti dua orang dewasa itu, bercampur di sini. Kamu hanya membuang-buang uang. Apakah ini tempat yang biasa kamu tuju? Hari ini pesta ulang tahun Diep Gia, kenapa aku tidak bisa datang? Hari ini adalah pesta ulang tahun keluarga Diep kami. Semua pesertanya adalah bos besar dengan ribuan aset. Bahkan guru yang maha agung telah datang ke sini. Orang malang sepertimu datang ke sini, ingin membuat keluarga Diep kita kehilangan muka. Aku peringatkan kamu. Hari ini adalah hari kami menerima keluarga Diep kontrak 10 miliar Danglong Group. Jika kamu berani mengganggu, aku akan membuatmu menyesal. Kudengar orang ini adalah anak sampah keluarga Diep. Bukankah kamu sudah diusir oleh keluarga Diep? Kenapa dia datang ke sini? Apa yang harus aku katakan? Keluarga Diep mendapat kontrak senilai puluhan miliar dari Danglong Group. Siapa yang tidak iri? Anak ini mungkin sudah menyesalinya. Diep tua sama bersyukurnya dengan gunung bagiku. Hari ini aku datang untuk melepaskan bantuanku. Jangan salahkan aku karena mengabaikanmu. Sampah, berbaliklah dan tetap menjadi sampah. Apakah kamu pikir kami akan takut padamu? Wajah penatua Diep menjadi pucat. Aku akan memaafkanmu sekali, tapi lain kali, hati-hatilah jika aku memukul wanita kayak itu. Setiap orang memiliki sesuatu yang sulit untuk dibicarakan, tidak peduli seberapa kuat ayah dan anakmu. Di mana kamu? Usir orang ini keluar, mari kita lihat siapa yang berani mengusir Tuan Luke. Meskipun kamu adalah saudara perempuanku, bukan giliranmu untuk mengatur urusan keluarga Diep. Nona Diep, jika aku mengganggumu sebelum berbicara, kamu harus belajar berbicara dengan seorang ahli, terutama seorang ahli sepertiku. Jika aku mengganggumu, tolong hargai sedikit keluargaku. Tolong beritahu keluargamu untuk belajar menghormati Luke Tianxin terlebih dahulu. Luke Trump, apakah kamu berencana bersembunyi di balik wanita ini selamanya? Kamu tidak dapat membangun kariermu sendiri, hanya ingin menjadi pria tak berguna yang memakan wanita. Ternyata di dalam hatinya, aku selalu seperti itu. Betul, setelah 3 tahun menikah, kamu kenal orang luar, dan kenapa kamu bilang begitu? Suruh aku menikah dengan sampah. Apa, aku sampah, dibandingkan adikku? Tentu saja kamu sampah. Adikku adalah murid turun-temurun ayah dan anakku. Bagimu, aku hanyalah pria yang bersembunyi di balik wanita, pria lemah yang tidak bertanggung jawab. Diep Chi, kamu benar-benar mengerti aku. Jika aku berkata, kamu dan seluruh keluarga Diepmu, semua yang kamu miliki hari ini adalah milikku, percayakah kamu? Baiklah, aku tahu kamu tidak akan mempercayainya. Kamu hanya percaya apa yang ingin kamu percayai. Aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri untuk membicarakan hal ini denganku. Jadi apakah kamu ingin melihat kemampuanku? Aku mohon kamu menerimaku sebagai muridmu. Selama kamu menerimaku sebagai muridmu, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Bahkan jika aku harus bertindak seperti pelayan, menuangkan teh untukmu. Tidak mungkin ayah, tempat ini ramai, perang baru saja mereda, banyak musuh yang mencari keberadaanmu. Tidakkah kamu ingin membuktikan sesuatu? Buktikan, coba kulihat. Tinggalkan aku, sulit bagimu untuk bertahan. Jangan khawatirkan aku akan memikirkan caranya, tidak perlu khawatir tentang aku. Kamu menggunakan wajah pria tampan ini, terus menempel di rok wanita, melolong kepada dewa perang. Aku sering berpikir bahwa kemampuan bela dirimu sangat tinggi, tetapi matamu ketika melihat laki-laki, sebenarnya bukan apa-apa. Sampah itu dibuang oleh adikku, aku tidak menyangka, kalau dewa perang wanita seperti dia akan dianggap sebagai harta karun. Apakah kamu ingin mencurinya? Hari ini adalah hari yang membahagiakan, tak perlu merusak perdamaian karena sampah ini. Pikirku, dewa perang juga tertipu oleh sampah ini, belum terlalu dini bagi kita untuk sampai di tempat. Silakan masuk dan duduk. Hari ini aku lupa untuk memberitahumu sesuatu. Hari ini semua posisi di partai, diberi peringkat berdasarkan nilai hadiahnya. Kamu berada di bawah kekuasaan dewa perang. Dia bisa duduk, tapi kamu tidak. Bin, kami juga tidak, itu sulit. Kami bisa mempermalukan dewa perang,
biarkan kamu berdiri di belakang sayap untuk mengamati, bagaimana? Ini dia tamunya. Hei, bagaimana kita bisa membiarkan tamu kita berdiri? Lewat sini, kamu berlutut dan menggonggong beberapa kali. Jika kita bersenang-senang, aku bisa memerintahkan seorang pelayan untuk memberimu kursi depan. Hai, sepertinya pelajaran yang aku ajarkan sebelumnya tidak cukup. Bibi Diep, dia memukulku lagi. Apa, kata Abin padamu, apa yang membuatmu marah? Selama bertahun-tahun kamu tinggal di rumahku, kamu bahkan tidak makan nasi, hanya memakan sup, tidak ada bedanya dengannya. Aku hormat pada Citu, jadi aku panggil ibunya, kalau dia masih berani. Kamu bilang tidak sopan padaku, jangan salahkan aku karena tidak jadi tamu. Mungkin dia ingin mengambil tindakan dengan semua orang ibuku. Kenapa? Apakah kamu masih belum mengerti? Mengapa orang-orang menertawakanmu? Tentu saja, ini bukan tempat yang sebaiknya kamu tuju. Biarpun kamu mengikuti paman Dewa Perang dan berbaur di sini, kamu tidak akan berada di dunia yang sama. Jika kamu bergabung dengan dunia ini, itu hanya akan menjadi lelucon. Dia tidak melihat mata semua orang memandangmu, itu seperti kamu sedang melihat badut. Badut di hatimu, akulah badutnya. Cukup, ini uang, gunakan untuk memulai bisnis kecil-kecilan, dan nikahi gadis biasa. Anggap saja aku mengada-ada, aku tidak butuh uang kembalian kecil ini. Dapatkah kamu melihat kenyataan dengan lebih jelas? Kamu tidak mempunyai kekuatan, berdasarkan kemelekatan pada wanita, cepat atau lambat kamu akan dibuang. Selain itu, Dewa Perang dan hukuman perempuan sama bertekadnya dengan saudara perempuannya, dan tidak mudah dikacaukan. Begitu dia mengetahui kebohonganmu, tahukah kamu apa akibatnya? Kamu tidak perlu khawatir tentang apa yang akan terjadi padaku. Aku akan memberikan hadiah kepada Diep Lao dan kemudian aku akan pergi. Kami tidak akan malu dengan hadiah kecil darimu itu. Jika kamu tidak mengambil uang ini, tidak apa-apa. Perayaan kehidupan telah dimulai, silakan duduk. Siapapun yang memberikan hadiah yang nilainya lebih tinggi, semakin dekat tempat duduk orang tersebut ke depan. Orang malang sepertimu, cepat temukan sudut dan berlutut. Hei, pria tak berguna itu, apa yang kamu lakukan? Turun ke sini, kamu ingin terlibat kan? Aku akan memberimu hadiah puluhan miliar. Tolong beritahu aku, di meja mana aku harus duduk? Mari kita berhenti membicarakannya. Dan kamu sangat kejam, orang bodoh mana yang akan mempercayaimu? Aku yakin orang jahat ini, pergilah dan cuci muka, jika kamu ingin berbelanja secara royal dan menghabiskan 10 miliar. Maka setidaknya harus ada lebih dari 1 triliun. Jika memang kaya, kenapa masih perlu masak dan cuci piring di rumah keluarga Diep kita? Kaum muda saat ini benar-benar seperti kuda poni yang tangguh. Aku akhirnya mengerti mengapa Nona Diep menceraikan Han. Hei, orang-orang dari Danglong Group, kenapa mereka belum datang? Bukankah kamu bilang ingin membawa pesanan puluhan miliar sebagai hadiah untuk merayakannya? Mungkinkah Danglong Group adalah perusahaan utama dan tidak menepati janji? Aku harus bertanya kepada hakim tentang masalah ini. Bukankah kamu mengatakan bahwa puluhan miliar pesanan Danglong Group adalah karena dirimu? Benar Bin, bukankah kamu bekerja di departemen komersial Danglong Group? Cepat dan telepon untuk bertanya. Bibi Diep, kamu mungkin masih belum tahu apa. Orang ini telah dipecat oleh Danglong Group. Jangan bicara omong kosong, orang akan tersedak dan bengkak. Beritahu aku Bin, benarkah itu? Bukan itu, pekerjaan Danglong Group sangat banyak. Mungkin saja karena ada urusan mendesak, jadi terlambat. Kalau begitu cepat hubungi mereka. Apakah pesanan Danglong Group belum sampai? Mungkinkah informasi internal perusahaan itu palsu? Sejauh yang aku bisa lihat, meskipun kamu menelepon ribuan kali, tidak akan ada yang mau mendengarkan. Apakah kalian tidak ingin melihat hadiah ucapan selamatku? Baiklah, kalau begitu akan kutunjukkan pada kalian, keluarlah ke sini. Tunggu sebentar dan kamu akan tahu, siapa sebenarnya yang mendonasikan puluhan miliar pesanan dari keluarga Diep. Puluhan miliar pesanan dari